Ya, oke. Ini adalah video pembahasan terkait dengan soal-soal simulasi PSAS ya yang kemarin kita kerjain. Dan yang mana ternyata soal simulasi ini merupakan soal matematika ya. Dan yang mana ini ternyata materi matematika wajib kelas 12 tentang turunan fungsi aljabar ya atau diferensial. Oke. Ya, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada total 15 soal ya, dari 1 sampai 15 sudah disiapkan sesuai dengan yang diujikan kemarin di simulasi. Dan ada satu soal yang salah soal sebenarnya, dan di sini kebetulan sudah dikoreksi. Seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1 di sini. Koordinat titik balik minimum fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 36x tambah 40 adalah. Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ini 15 soal ini adalah materi turunan fungsi aljabar ya. Jadi ini adalah video pembahasan soal, jadi dianggap kalian sudah mengerti terlebih dahulu materi-materi dasar dan bagaimana caranya mengerjakan turunan fungsi ya. Mungkin untuk materinya akan disampaikan di video lainnya. Oke, baik. Jadi di sini seperti yang kita lihat, di sini terdapat fungsi polinom berderajat 3. Dan di sini kita diminta untuk mencari koordinat titik balik minimum fungsi. Ya, jika kita melihat titik balik minimum fungsi, ya, ini semua bisa kita cari dengan cara mencari turunannya f aksen x, dan kita buat dia sama dengan 0. Dan disitulah terjadi titik balik minimum. Ya, dan di sini kita diminta untuk mencari koordinatnya. Oke, maka sebab itu kita tulis ulang terlebih dahulu untuk fungsinya itu sendiri. Ya, kita tulis ulang fungsinya, ya, fungsi yang ini. Kita tinggal turunkan, ya. Jadi kita cari dulu turunan fungsinya f aksen x. Ya, seperti yang kita ketahui, bagaimana caranya mencari turunan, ya. Jadi ketika ada sebuah turunan fungsi, ya, jika ada sebuah fungsi yaitu ax pangkat m, maka turunan dari fungsi tersebut itu adalah a dikali m x pangkat n-1 ya. Dan ini juga berlaku untuk fungsi yang terpisah menggunakan operasi penjumlahan atau pembagian ya. Jadi kalau misalkan fx-nya itu misalkan adalah gx plus atau minus hx gitu ya. Kalau misalkan ditanya turunannya itu kita tinggal turunkan satu per satu ya. Jadi kita turunkan dulu g dan kita juga turunkan h gitu ya. Nah, berarti kalau turunan dari f x itu artinya apa? Artinya turunan yang ini tambah turunan yang ini kurang turunan ini tambah turunan ini gitu ya. Oke, 2x pangkat 3 ini diturunkan jadi 6x kuadrat. Ini diturunkan jadi 6x. Ini diturunkan jadi 36 dan ini diturunkan jadi 0 ya. Kenapa? Kita lihat ya di sini ya. 3 dikaliin ke depan, 3 kali 2 itu 6, 3 kurang 1 itu jadi 2. 2 kali 3 jadi 6, 2 kurang 1 jadi 1 di sini. 1 kali 36 jadi 36. 1 kurang 1 jadi 0 ya. Jadi di sini sebenarnya x pangkat 0 di sini ya. Di sini sebenarnya x pangkat 0. Karena x pangkat 0 itu 1, jadi tidak kita tuliskan gitu ya. Dan yang terakhir 40 itu kan sebenarnya adalah 40 x pangkat 0 gitu ya. Nah, 0 dikalikan ke 40 jadinya 0 ya. Jadi ini nanti 0x pangkat min 1. Karena semuanya dikali 0 jadi semuanya bakal jadi 0. Jadi nggak usah kita tulis sebenarnya ya. Nah, maka kita dapat turunan dari fungsinya itu adalah 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 36. Ya, dan seperti yang kita ketahui gitu ya. Untuk mencari titik balik minimum itu turunannya tinggal kita buat sama dengan 0 ya. Maka ini kita buat sama dengan 0 ya. 6x kuadrat tambah 6x min 36 kita buat sama dengan 0 ya. Dan seperti yang kita lihat ini bisa dibagi 6 semua ya. Ini bisa kita bagi 6 semua. Dia jadinya apa? Jadinya x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0 gitu ya. Oke. Dan kita sudah sampai sini. Ya, sekarang berarti kita tinggal faktorkan saja. Ini adalah x min 3. Sorry, x plus 3 berarti ya. X plus 3 sama x min 2. Oke, nah. Berarti x yang memenuhi adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Loh, kenapa ada 2 jawaban? Jelas aja ya, karena di sini kan adalah fungsi fungsi kubik ya. Yang mana fungsi kubik itu dia ada titik balik minimumnya itu ada 2 ya. Oke, tapi kan dia bentuknya kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya.
oleh sebab itu gitu ya, kita tinggal melihat saja gitu ya di pilihannya. Jadi di pilihan itu ada 5 pilihan ya, kemarin ada 5 pilihan. Sebenarnya kita tinggal ambil aja nih yang X-nya min 3 atau yang X-nya 2 gitu ya. Nah, kita masukin ini X min 3 sama X2 ke persamaan awal gitu ya. Kita masukin dulu dari X-nya itu min 3 ya tadi ya, min 3 kan. Nah, kita masukin X-nya min 3 ke Fx ya. Kan tadi Fx itu kan adalah 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurang 36X tambah 40. Oke, berarti kalau kita misalkan mau cari koordinatnya di X sama dengan min 3, kita masukin aja ke sini ya. Jadi ini 2 min 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 36 kali 3 ditambah 40 gitu ya. Oke, ini tinggal kita sederhanakan ya. Berarti ini jadinya kalau kita hitung ini sama dengan ya, kita tulis sama dengan 2 dikali min 27 ditambah 2 kali 9 dikurangi 36 dikali 3 itu adalah 216. 216 dikali 6 berarti 108 ya. 108 tambah 40. Nah, ini berarti kita operasikan lagi ya. 27 dikali 2 itu 54, berarti ini jadi min 54 ditambah 18 dikurang 108 ditambah 40 ya. Oke, kita udah dapat semua hasilnya, tinggal kita jumlahkan ya. Min 54 tambah 18 min 36, min 36 dikurangi 108 min 144 ditambah 40 jadinya min 104. Oke, sama dengan minus 104 gitu ya. Maka koordinat yang pertama itu adalah di min 3, min 104 begitu ya. Oke, selesai. Oh, sebentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Oh ya, ini min 3, sorry ya. Ini min 3 dia. Ini harusnya jadi plus. Nah, ini jadi plus, ini jadi plus gitu ya. Sorry, salah. Berarti ini harusnya minimum 4 tambah 18 itu min 36, min 36 tambah 108, 72 tambah 40. 112 ya, sorry. 112 berarti ini. Salah. Harusnya 112 ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah min 3,112. Oke, itu adalah untuk X sama dengan min 3. Sekarang kita coba X-nya sama dengan 2 ya. Oke, kita coba X-nya sama dengan 2. Maka di sini kita masukin 2-nya ke dalam fungsi ya. Kita cari F2. Ini berarti jadinya 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 36 kali 2 tambah 40 ya. Oke, ini sama dengan berapa? 2 kali 8 ditambah 3 kali 4 dikurangin 72 ditambah 40. Ya, ini berapa? 16 tambah 12 dikurang 72 ditambah 40. Oke. 16 tambah 12 28, 28 tambah 40 itu 68, 68 dikurangi 72 itu adalah minus 4. Ya, maka titiknya adalah 2,4. Nah, dan yang kemarin ada di jawaban adalah 2,4. Jadi jawabannya adalah 2,4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 dituliskan turunan pertama dari fungsi gx sama dengan 5 min x pangkat 3 dikali x kuadrat min x adalah. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini ya, itu kita bisa menggunakan cara panjang ya, yang dijabarkan dulu ya. Jadi kita kaliin gini, kali masuk ya. Tapi tentunya ini tidak efektif gitu ya, karena kita harus, berarti kan ini lumayan ya, jadinya x pangkat berapa tuh, x pangkat 5 nantinya ya. Itu bisa sebenarnya, tapi kalau misalkan mau pakai cara yang lain, kita harus tahu bagaimana cara menghitung turunan dari perkalian dua fungsi gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx, yang mana fungsi fx itu merupakan perkalian fungsi gitu ya, misalkan di sini gx kali hx gitu ya. Nah, maka turunannya f itu dia sama aja kayak kita mau menghitung turunan g dikali h, oke ya, ditambah g dikali turunan h gitu ya. Nah, ini cara menghitung turunan dari perkalian gitu ya. Oke ya. Maka ini kita anggap ini adalah misalkan ini kan gx ya. Oke, kita anggap ini misalkan ux gitu ya. Yang ini kita anggap vx gitu ya. Berarti kan kalau kita mau menghitung turunannya ya kan, berarti kan kalau kita mau menghitung turunannya itu sama aja kayak kita mau menghitung turunan u dulu, terus kita kalikan dengan v, terus kita tambah dengan u dikalikan dengan turunan v ya gitu ya. Oke ya.
Kita turunin dulu deh U sama V-nya ya. Ini kan U-nya kita tadi misalkan U itu adalah 5 min X pangkat 3 ya kan. Dan V-nya kita buat jadi X kuadrat min X ya. Oke, dengan gampang kita bisa tahu kalau misalkan turunan dari U itu adalah min 3X kuadrat ya kan. 3 kali ke depan jadi min 3, ini dikurangin 1, jadinya pangkat 2. Oke, berarti kalau sekarang turunan dari V itu sama, 2 dikali ke depan ya, jadinya 2X min 1 ya. Oke, kita udah dapat turunan U sama turunan V nih. Berarti kita bisa dapat langsung ya, kita hitung G aksen X di sini ya. Turunan U kita tadi tahu itu adalah min 3X kuadrat. V-nya kita tahu ya, V-nya yang awal apa tadi? X kuadrat min X ya. Oke. Tambah U-nya apa tadi? U-nya itu adalah 5 min X pangkat 3. Turunan V-nya adalah 2X min 1. Gitu ya. Oke. Ini udah gampang nih. Sekarang kita kaliin aja. Ini ke sini ya kan. Ini jadinya berapa? Min 3X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3. Oke ya. Ini semua ditambahkan lagi sama ini. Oke. 5 kali 2X itu adalah 10X dikurangin 5 dikurang ini kali ini berapa? 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Oke ya. Nah, ini udah dapat nih semuanya ya. Oke, sekarang tinggal kita sederhanain. Cara sederhanain ini gimana? Ini kita buka dulu ya kurungnya ya. Ini berarti jadinya min 3X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 ditambah 10X min 5 min 2X pangkat 4 tambah X pangkat 3. Oke ya. Nah, oke, kita langsung aja di sini. Di sini X pangkat 4, X pangkat 4, min 3, min 2, jadinya min 5X pangkat 4, plus 3X pangkat 3 sama X pangkat 3, jadinya ini plus 4X pangkat 4, plus 10X, min 5. Dan ini adalah jawabannya ya. Maka turunan dari G atau G aksen X adalah min 5X pangkat 4, tambah 4X pangkat 4, tambah 10X, min 5. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini ada campuran fisikanya sedikit ya, tapi nggak apa-apa karena ini masih menggunakan konsep matematika turunan ya. Suatu mobil bergerak dengan persamaan jarak S sama dengan Ft sama dengan 5T kuadrat tambah 3T min 1 dalam kilometer. Ya, berarti S ini dia nanti satuannya adalah kilometer ya. Ini satuannya adalah kilometer. Dan T ini berarti kalau kita lihat dari soal, ini adalah satuannya nanti jam gitu ya. Nah, maka nanti kan ditanyakan, kecepatan mobil tersebut pada saat T sama dengan 2 jam adalah gitu ya. Oke, berarti di sini kita harus mengetahui suatu konsep gitu ya. Kita tuh harus mengetahui hubungan dari jarak, waktu, dan juga kecepatan gitu ya. Nah, dalam fisika kita mengetahui bahwa kecepatan itu merupakan turunan jarak terhadap waktu gitu ya. Nah, V sama dengan ds per dt ya. Atau sama aja, berarti kalau misalkan yang diketahui adalah fungsi jarak gitu ya, maka fungsi kecepatan itu sama dengan turunan dari fungsi jarak ini S aksen T. Oke, maka dengan mudah ya, karena di sini kan fungsi jaraknya itu sama dengan F gitu ya. Maka untuk mencari fungsi kecepatan gitu ya, kita bisa langsung menurunkan F gitu ya. Kita bisa menurunkan F. Turunan dari 5T kuadrat plus 3T plus min 1 itu apa? Itu adalah berarti kan 10T ditambah 3 ya kan. 2 kali 5 10, T-nya min 1 jadinya 2 jadi pangkat 1. 1 kali 3, T-nya pangkat 0, jadi nggak usah ditulis gitu ya. Oke, yang ditanya sekarang apa? Kecepatan pada saat T sama dengan 2 jam. Maka kita harus isi F aksen 2. Ya, ini berarti 10 kali 2 tambah 3. Ya, maka jawabannya adalah 23 km per jam. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 5 per X melalui titik 1,5 adalah. Oke, jadi ini sebenarnya kalau di soal yang asli ini ada sedikit kesalahan ya. Ini kalau di soal yang tertera di LMS ini dia A-nya itu 1,4 ya. Nah, tapi ketika dia 1,4 itu sebenarnya tidak ada jawaban yang memenuhi. Kenapa? Karena kalau kita mencari nantinya ya, kalau misalkan kita mau mencari Y1 itu dia jawabannya bukan 4. Jadi dia tidak 1,4 itu tidak berada di garis singgung kurvanya. Jadi ini agak sedikit rumit ya untuk mengerjakannya. Maka mungkin yang dimaksud dengan soal adalah melalui titik A 1,5 gitu ya. Karena berhubung melihat jawabannya
yang demikian ya. Oke. Langsung aja untuk mengerjakan soal ini gitu ya. Kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya gradiennya ya. Jadi di sini kita harus mengetahui gradiennya dulu, baru nanti ketika gradiennya kita bisa mengetahui garis singgungnya gitu ya. Bagaimana cara mencari gradiennya? Nah, karena di sini dia meminta titiknya itu 1,5 ya. Di sini kan berarti kita tahu absisnya itu 1 ya. Maka kita harus mencari gradien kurva gitu ya. Gradien kurva itu ketika di X sama dengan 1 gitu ya. Nah, untuk mencari gradien tentu saja kita menggunakan turunan gitu ya. Nah, maka kita turunkan dulu ya. Ini kan Y sama dengan 5 per X ya. Maka kita turunkan dulu Y-nya, Y aksen gitu ya. Oke. Nah, bentuk 5 per X itu sama aja bisa kita tuliskan sebagai 5X pangkat min 1. Maka turunannya Y aksen sama dengan min 5X pangkat min 2. Ya, atau bisa juga kita tuliskan sebagai negatif 5 per X kuadrat. Oke, untuk mencari gradien di 1, maka kita masukkan Y aksen 1 itu sama dengan min 5 per 1 kuadrat, atau sama dengan min 5. Yang mana min 5 ini juga merupakan gradien, ya. Ini gradien ya. Nah, maka kita tahu gradien sama dengan min 5. Nah, yang ditanya adalah garis singgung kurva. Ya, garis singgung itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan bentuk umum persamaan garis lurus ya. Kalau kita masih ingat persamaan garis lurus itu Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. M itu gradien, Y1 dan X1 itu adalah nilai yang diketahui. Nah, karena di sini dia melalui titik A 1,5, maka ya ini adalah X1 dan ini adalah Y1 ya. Ini adalah X1, ini adalah Y1 gitu ya. Maka tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus di sini. Jadinya Y min Y1-nya adalah 5 sama dengan M. Gradiennya min 5 X min 1. Oke. Ini kita sederhanakan bentuknya. Min 5 ke X jadinya min 5X dan ini jadinya plus 5. Oke. Ya. Sekarang kita tinggal buat ini lebih sederhana lagi, jadinya Y sama dengan min 5X plus 5 ya, min 5X plus 5, dan nanti dia bakal menjadi Y sama dengan min 5X min 10 gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah Y sama dengan min 5X min 10 ya. Sebenarnya di pilihan tidak ada ya. Di pilihan tuh adanya Y sama dengan min 5X min 9 ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan adalah jawaban yang ini. Tapi ketika Y sama dengan min 5X min 9, dia itu nanti hanya melewati titik 1,4. Tetapi titik 1,4 itu sebenarnya tidak menyinggung sama sekali kurva Y sama dengan 5 per X. Gradiennya benar tapi titiknya salah ya. Jadi dianggap itu adalah kesalahan soal, dan jawaban dari soal yang sudah diperbarui ini adalah Y sama dengan min 5X min 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal berikutnya, di sini ditanyakan terkait dengan titik belok kurva. Nah, ketika kita mengatakan titik belok sebuah fungsi, dalam hal ini merupakan kurva fungsi kuadrat ya. Jadi titik belok itu merupakan suatu titik yang mana pada titik tersebut terjadi perubahan arah kecengkungan atau kelengkungan gitu ya. Contohnya, dalam hari ini kan kita menggambarkan fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat kan dia berbentuk kurva seperti ini ya. Maka di sini titik beloknya itu adalah pada titik minimum atau titik maksimum atau titik optimum gitu ya, atau titik puncak gitu ya. Karena pada titik puncak tersebut di sini terjadi perubahan kelengkungan ya, yang awalnya misalkan dia ke bawah terus tiba-tiba jadi dia melonjak ke atas gitu ya. Nah, maka titik yang ini disebut dengan titik belok. Nah, apabila kita mengatakan titik belok itu adalah sama dengan titik puncak, titik optimum, ya, itu sama dengan nilai ekstrimnya, sama dengan nilai stasionernya. Yang artinya kita juga bisa menggunakan pengaplikasian turunan dengan cara mencari turunannya, kita buat sama dengan 0, begitu ya. Nah, oke. Oleh sebab itu ini sangat mudah sekali mengerjakannya ya. Ini bisa langsung kita cari turunan fungsinya. Maka turunan fungsinya adalah 2x, betul ya. 2 dikali ke depan dan pangkatnya dikurangi 1, 2-nya jadi 0. Habis ya, ini habis kalau diturunkan. Nah, makanya tinggal kita buat sama dengan 0. 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0, betul ya. Nah, karena yang ditanya adalah titik belok, maka di sini kita harus memberikan koordinat ya.
ketika kita tahu x sama dengan 0, maka untuk mencarinya kita tinggal masukkan 0 ke dalam f, ya. X kuadrat plus 2, berarti 0 kuadrat tambah 2 sama dengan 2. Nah, maka y-nya adalah sama dengan 2. Maka titik beloknya itu adalah x-nya 0 dan y-nya ada 2. Jadi titiknya adalah 0,2 dan ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan a per akar bx plus 1, untuk x tidak sama dengan min 1 per b, dan f aksen 0 sama dengan min 8, nilai akar AB yang memenuhi adalah bla 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 gitu ya. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, mungkin ini terlihat sangat rumit, tapi ini sebenarnya sederhana gitu ya. Kita jangan pusing karena di sini banyak variabel gitu ya, dan juga banyak banget di sini ada persamaan apa ini ya. Nah, ini jangan pusing ya. Ini untuk x tidak sama dengan min 1 per b ini sebenarnya bisa dihiraukan. Kenapa? Karena ini cuma ngasih tahu domainnya ya. Ini cuma buat ngasih tahu domainnya. Ya, ini cuma buat ngasih tahu domain. Karena ketika x-nya itu adalah min 1 per b, ini di bawahnya menjadi 0 ya. Kalau bawahnya menjadi 0, ya maka fungsinya tidak terdefinisi ya. Jadi ini hanya domain, ini nggak perlu dipusingin gitu ya. Nanti paling yang berguna adalah ini dan ini ya. Oke. Oleh sebab itu ya, kita di sini karena yang diketahui adalah turunan dan dimasukin 0 sama dengan min 8 gitu ya. Maka kita cari dulu turunannya gitu ya. Oke, maka si fx ini ya, bentuknya ini mau kita modif dikit gitu ya. Biar apa? Biar lebih gampang. Karena kalau misalkan kita ngasih turunan kayak gini gitu ya, turunannya kan ini kan berarti gx per hx ya. Ini kan agak rumit ya, betul nggak ya? Nah, kita pengen ubah sedikit gitu ya, menjadi apa? Menjadi kita ubah jadi a gitu ya, a dan akar bx plus 1 ini kita ubah jadi bentuk eksponen seperti ini ya. Nah, ini kan sama ya sebenarnya bentuknya ya, cuman kita ubah jadi bentuk eksponen. Nah, berarti ini juga bisa kita ubah jadi a gitu ya, bx plus 1 kita ubah jadi pangkat minus setengah. Betul ya, akar kita jadikan pangkat setengah gitu ya, dan yang semula di penyebut kita jadikan menjadi pangkat negatif gitu ya. Nah, maka dengan seperti ini akan menjadi lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah ya? Karena kalau misalkan kita tahu gitu ya, misalkan gitu ya, sebuah fungsi itu dia adalah k dikali gx gitu ya. Turunan dari f gitu ya, itu sama aja seperti k dikali turunan dari g gitu ya. Jadi konstanta itu tidak memengaruhi turunan sebenarnya ya. Jadi ini bisa kita hitung turunan ini doang gitu. A-nya nggak usah kita peduliin gitu ya. Dan di sini bagaimana cara kita menghitung turunan seperti ini ya? Karena di sini ini bukan x, melainkan bx plus 1. Nah, di sini kita menggunakan namanya aturan rantai ya. Aturan rantai itu dia seperti ini ya. Jadi apabila dia ada fungsi komposisi ya dalam hal ini ya, turunan dari fungsi komposisi tersebut gitu ya. Nih. Turunan dari fungsi komposisi tersebut itu adalah turunan dari f gitu ya. Nah, gini. Tapi dikalikan juga dengan turunan dari fungsi g-nya. Jadi yang di dalamnya juga diturunin gitu ya. Pusing-pusing. Oke, nggak apa-apa. Kita cobain dulu ya. Nah, berarti dalam hal ini ya, turunan fungsi ini gitu ya. Set. Oke. Waduh, apa itu? Panah macam apa itu ya? Kita ke sini aja ya. Sorry. Kita ke sini aja ya, jangan ke situ. Nah, ke sini aja ya. Oke. Nah, maka di sini ya, turunan dari f itu sama aja kayak kita menghitung turunan dari ini ya. Nih. Ini ddx itu turunan ya, sama aja. Berarti kita menghitung turunan dari bx plus 1 gitu ya. Dipangkatin min setengah. Ya, jadi A-nya ini cuma sebagai pengali ya. Kita cukup menghitung turunan dari ini aja gitu ya. Nah, tapi turunan dari ini juga lumayan rumit ngitungnya. Kenapa? Karena ini merupakan fungsi komposisi kan ya. Ini adalah fungsi, ini adalah fungsi gitu ya. Nah, jadi ini kita ibaratkan gitu ya. Kalau misalkan kita tuh ibaratkan gini. Kita tuh ibaratkan dulu ini adalah UX misalkan ya. UX-nya kita ibaratkan adalah BX plus 1, kita misalkan gitu ya. Dan VX itu kita ibaratkan dia adalah X pangkat min setengah ya kan. Nah, jadi dalam kata lain, bentuk ini itu sama aja seperti bentuk V
dot U. Betul kan ya? Karena kita memasukkan U ke dalam V, gitu kan ya? Betul ya. Nah, maka di sini menurut aturan rantai yang ini ya, kita bisa menghitung dulu turunan dari U gitu ya. Jadi si turunannya kita kaliin. Oke. Pertama-tama, kita hitung dulu turunan dari V berarti ya di sini ya. Kita hitung turunan dari V dari sini ya. Karena kan kita mau nyari F dot U X ya turunannya kan. Nah, berarti di sini turunannya ya F dot U aksen X itu turunannya itu adalah U aksen V aksen dari UX dikalikan dengan U aksen X gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih, ini U, ini V ya. Turunan dari U berarti apa nih? BX plus 1, berarti turunannya B kan. Nah, kalau V itu turunannya apa? Kalau V berarti kalau diturunkan menjadi min setengah X pangkat min 3/2. Betul kan ya? Nah, betul banget kan? Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari F aksen UX, berarti ini jadinya F aksen kan ini kan? Berarti kita tulis aja min setengah X pangkat min 3/2. Tapi ini UX ya. Jadi ini jangan salah, di sini harusnya UX. Nah, ini UX pangkat min 3/2 dikali U aksen X. U aksen X-nya apa? Ini adalah B. Begitu ya. Nah, UX tadi apa UX? UX itu adalah, kita balikin ke bentuk awal, BX plus 1. Betul ya? Nah, makanya jadinya min setengah BX plus 1 dipangkat min 3/2 dikali B. Gitu ya. Nah, ingat ya, ini adalah apa? Ini baru kita menghitung F dot U aksen. Nah, sedangkan kan kita disuruhnya nyari turunan dari F ya kan. Nah, F dot U aksen itu apa? F dot U aksen itu ya, yang ini itu sama dengan yang ini. Oke. Nah, maka turunan dari F itu adalah turunannya dikali dengan A, begitu lah. Nah, maka ini kita pindah ke sini lagi nih. Turunan dari F itu adalah A dikali dengan ini semua, betul ya? Ini dikali dengan ini semua. Oke. Nah, maka kita tulis di sini A dikali minus setengah. Oke, berarti min setengah B X plus 1 pangkat min 3/2 dikali B. Ya, ini kita rapiin dulu penulisannya biar enak dibaca. Jadinya ini min A dikali B per 2 gitu ya. BX plus 1 pangkat min 3/2. Ya, atau dalam bentuk yang lain kita bisa tuliskan sebagai minus gitu ya, 2. Ini bawahnya ya penyebutnya. 2 akar BX plus 1 pangkat 3. Nah, gitu ya. BX plus 1 pangkat 3, dan ini atasnya adalah AB. Nah, ini adalah F aksen X. Terus tadi yang diketahui dari soal itu apa? Yang diketahui dari soal itu adalah ini. F aksen 0 itu sama dengan min 8. Ya, ini kan F aksen ya. Nah, maka kalau F aksen 0 sama dengan 8, min 8 ya, min 8, itu tahu apa berarti? Berarti F aksen 0 itu adalah minus, gitu ya, AB 2 akar BX-nya berarti B dikali 0 tambah 1 pangkat 3 di akar sama dengan min 8, betul ya? Nah, B kali 0 kan 0, 0 tambah 1, 1, ya kan? Berarti ini, dalam kata lain ini sama aja dengan bentuknya min AB per 2 akar 1 sama dengan min 8. Artinya apa? Min AB per 2 sama dengan min 8. Nah, berarti ini kalau 2-nya dipindah, jadinya apa? Jadinya AB sama dengan, ya, min AB sama dengan min 16 kan ya. Nah, yang ditanya apa? Ini kalau min AB sama dengan min 16, sama aja AB-nya 16 kan ya. Minusnya bisa coret. Nah, yang ditanya apa di soal? Yang ditanya adalah nilai akar AB yang memenuhi. Nah, kita taunya AB kan. Kalau yang dicarinya akar AB, berarti tinggal kita akarin aja. Nah, akar AB ya. Maka kita tahu akar AB itu sama dengan akar 16. Akar 16 berapa? 4. Oke, maka jawabannya adalah 4.
Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Nilai minimum dari fungsi y sama dengan x min 3 dikali akar x adalah. Oke, kembali membicarakan nilai minimum, kita kembali ke konsep yang awal ya. Untuk mencari nilai minimum, kita harus memastikan bahwa nilai turunannya itu adalah 0. Betul ya? Oke, oleh sebab itu, kita langsung aja cari turunannya ya. Nah, ini biar lebih mudah kita carinya ya, karena ini kebetulan cuma perkaliannya gampang ya. Ini langsung aja kita kaliin gitu ya. Maka y itu sama aja seperti x akar x dikurang 3 akar x gitu ya. Nah, ini juga biar mempermudah nanti kita menurunkan, kita ubah ke bentuk eksponen ya. Ini kan berarti x kali x pangkat setengah dikurang 3 kali x pangkat setengah. Nah, ini bisa digabungin ya. Ini bentuk eksponennya bisa digabungin kan ya. Nah, ini maka kalau digabungkan menjadi x pangkat 3/2 dikurang 3x pangkat setengah. Selesai. Nah, di sini sekarang tinggal kita cari turunannya, betul ya? Nah, kita cari turunannya di sini. Y aksen. Ya, turunannya adalah apa turunannya? 3/2, betul ya? X pangkat setengah, ya kan? 3/2 dikurang 1 setengah kan? Nah, dikurangin setengah kali 3, 3/2 juga ya kan? X pangkat setengah min 1 min setengah ya. Nah, maka di sini y aksennya itu sama aja kayak kita tulisin 3/2 akar x dikurangin 3/2 1 per akar x gitu ya. Atau ini kalau misalkan mau bagus nulisnya 3 akar x per 2 dikurangin 3/2 akar x. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang yang ditanya itu adalah nilai minimum. Dan kalau nilai minimum itu f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini biar gampang gitu ya. Nah, ini kita kan y aksennya kita mau cari 0 ya kan, x-nya sama dengan 0. Maka dengan kata lain kita ngomong kalau misalkan 3 akar x per 2 min 3/2 akar x itu sama dengan 0. Ya, nanti dapat x-nya berapa gitu ya. Oke, biar gampang gimana caranya? Biar gampang kita rasionalin dulu aja ya kan. Nah, jadi di sini kita buat ini dikali sama akar x gitu ya. Jadinya nanti 3 akar x dikurang 3 akar x gitu ya, per 2 di sini per 2x sama dengan 0 gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita samakan penyebutnya di sini ya kan. Ini jadi dikali x jadinya 3x akar x per 2x min 3 akar x per 2x sama dengan 0 gitu kan ya. Oke, ya udah, ini kalau udah dapat kayak gini jadi enak kan ya. Kalau dapat kayak gini, jadinya 3x akar x min 3 akar x sama dengan 0 ya kan. Kenapa? Ya kan ini kan per 2x. 2x-nya pindah ke sini jadi 0 ya kan. Sama aja ya kan, gak ngaruh. Nah, jadinya kalau misalkan kayak gini, kita bisa bikin kayak gimana? Jadinya 3x akar x sama dengan 3 akar x ya kan. Ininya dipindah ke sini. Nah, maka di sini kita bisa tulis 3 ini bisa kita pindah ruas kan. Jadinya x sama dengan 3 akar x per 3 akar x. Ya kan, sama dengan 1. Nah, maka x-nya berapa? X-nya adalah 1 ya. Yes. X-nya adalah 1. Nah, yang ditanya apa sih? Tadi yang ditanya kan nilai minimum ya. Nah, nilai minimum itu berarti apa? Nilai minimum itu berarti ordinat. Dia nilai y. Ya kan? Kita kan baru dapatnya absisnya. Absis itu kan x sama dengan 1. Buat nyari ordinat gimana ya? Tinggal masukin x-nya ke persamaan awal ya. Nah, ini ya. Jadi kita masukin y1 itu sama dengan 1 min 3 dikali akar 1. Ya, 1 min 3 adalah min 2 dikali 1, berarti jawabannya adalah minus 2. Oke, soal selanjutnya diketahui f(x) sama dengan 4x kuadrat tambah px min 15 jika f(x) 3 sama dengan 35 nilai p adalah. Oke, ya. Karena di sini yang diketahui adalah f aksen 3, maka kita harus mencari tahu dulu f aksennya berapa gitu ya. Oke, langsung aja ini dengan sangat mudah kita cari f aksen. Itu sama dengan 2 kali 4 itu 8, x 2 kurang 2 1, nggak usah kita tulis. Tambah 1 kali p itu adalah p, x 1 kurang 1 adalah 0, x yang nggak usah ditulis, 15 ini jadi habis kalau diturunkan. Ya, jadi f aksennya sama dengan 8x tambah p. Oke, yang diketahui adalah f aksen 3. Oke, f aksen 3 berarti 8 kali 3 tambah p, ya kan?
ini sama dengan 35 ya. Oke, berarti dengan gampang kita tahu ini, kalau ini adalah 24 tambah P sama dengan 35. Ya, maka P sama dengan 35 dikurangin 24. Maka kita mengetahui bahwa P-nya 35 kurang 24 berapa? 11. Oke, dengan gampang jawabannya adalah 11. Kurang dari 1 menit. Oke, soal selanjutnya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x tambah 5 akan naik pada interval. Oke, untuk bisa menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu titik-titik puncaknya, titik-titik stasionernya, atau titik-titik beloknya ya. Titik belok seperti yang udah dibahas pada soal sebelumnya itu adalah ketika sebuah grafik atau sebuah kurva itu mengalami perubahan cekungan gitu ya. Nah, karena di sini adalah fungsi kubik gitu ya, maka nanti kita bisa menggambarkan kurvanya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang di fungsi kubik ini ada saat dia menaik, ada saat dia menurun gitu ya. Nah, jadi ada sebuah selang dia naik gitu ya. Di sini dia naik. Nah, di sebelah sini kita gunakan warna biru saja. Di sini dia naik gitu ya. Nah, sampai dengan titik puncaknya gitu ya. Nah, dan di titik puncak tersebut dia akan turun sebentar dan nanti di titik terendahnya itu dia di titik terendah lokal ya berarti ya. Dia akan kembali naik ke atas gitu ya. Dia akan kembali naik lagi. Nah, ini dua inilah yang disebut dengan titik belok ya. Nah, kita bisa mencari dua titik ini dengan cara yang sama ya, yaitu dengan cara turunannya kita sama dengan 0 ya. Kenapa ya? Karena kan di sini di setiap titik balik itu gradiennya tuh 0 ya. Nah, ini kan garis lurus nih ya. Jadi dia garis lurusnya itu garis lurus horizontal, maka dia gradiennya itu selalu 0 gitu ya. Makanya f-aksennya 0. Ya, oke. Untuk mencari titik-titik tersebut ya, kita harus bisa mencari turunan dulu, oke? Nah, turunannya nih. Ya, maka kita bisa mencari langsung f aksen x sama dengan ini jadinya 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 ya. Langsung cepat aja ya, nggak usah dikasih tahu caranya. Ini udah gampang banget ya. Ini kali ke depan terus dikurang 1 ya. Oke, 3x kuadrat tambah 6x min 9. Oke, langsung aja kita sama dengan 0. Nah, ini kita bikin sama dengan 0 ya. 3x kuadrat tambah 6x min 9 sama dengan 0. Oke, ini semuanya bisa kita bagi 3. Makanya jadi x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Kalau difaktorin jadinya gimana? Kalau difaktorin dia jadinya x plus 3 dan x min 1 ya kan, sama dengan 0. Oke. Nah, maka didapatkan titiknya adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini udah gampang banget nih. Kenapa? Karena di sini benar dong ya. Di sini kan titik stasionernya kan ada 2 kan ya di sini ya. Ada di sini, ada di sini ya kan. Nah, di sini juga kita mendapatkan dua nilai absis. Ada x sama dengan min 3 dan juga ada x sama dengan 1 ya. Nah, maka kita tinggal cari nih min 3 ini y-nya berapa dan satunya tuh y-nya berapa. Kalau ditanya titiknya. Nah, di sini masalahnya dia cuma nanyanya tuh naik pada interval berapa gitu ya. Nah, maka kita tuh harus paham bahwa ini tuh berarti dia di sini ya. Ini kalau kita gambar grafik gitu ya, gambar bidang kartesius gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini tuh dia di sini sama dengan 1 di sini. Nah, di sini dia sama dengan min 3 gitu ya. Nah, ini mungkin gambarnya kurang presisi ya, cuman intinya kayak gitu ya. Jadi di selang min 3 sampai 1 itu dia sebenarnya menurun gitu ya. Jadi di sini tuh dia menurun nih, di sini dia menurun. Di sini dia menurun. Nah, menurun ya. Sisanya dia menaik. Ya, artinya interval dia naik tuh apa? Artinya dia tuh naik dari interval min hingga sampai dengan min 3 gitu ya. Serta dia naik dari interval 1 sampai hingga ya. Atau kalau di pilihan dia menggunakan tanda kayak gini ya, x kurang dari min 3 serta x lebih dari 1 ya. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 10. Kurva y sama dengan 3x min 3 per x kuadrat memotong sumbu x di titik A. Persamaan garis siku kurva di titik A adalah ya, ini sebenarnya mudah gitu ya. Nah, jadi kita tuh harus tahu konsep memotong sumbu itu bagaimana ya. Nah,
Apabila kurva Y sama dengan 3x min 3 per x kuadrat itu memotong sumbu x, itu artinya apa? Kita tuh harus tahu dia tuh memotongnya di titik mana, gitu kan ya. Nah, logikanya ini kan sumbu Y, ini sumbu x nih ya. Kalau dia misalkan ada kurva nih, dia memotong di sumbu x gitu ya. Nah, logikanya kalau dia memotong sumbu x nih di sini kan ya, itu yang 0 tuh nilai apa? Nilai absis apa nilai ordinat? Nah, nilai ordinat kan yang 0 kan. Nah, berarti dalam hal ini kalau dia memotongnya di titik A ya. Nah, berarti si A itu pasti gitu ya, dia tuh adalah absis, 0 ya. Karena ordinatnya pasti 0 kalau dia memotong sumbu x gitu ya. Tinggal kita cari nih absisnya berapa gitu ya kan. Nah, kemudian nanti yang ditanya itu adalah persamaan garis singgung di titik A. Nah, ini gampang sebenarnya. Asal kita udah tahu A-nya tuh apa. Ya, karena nanti tinggal kita cari gradien sama kita masukin ke PGL gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini karena kita tahu tadi A itu adalah absis, 0, tinggal kita cari absisnya berapa nih. Dari mana kita tahu nyari absisnya di mana? Tinggal kita masukin ke persamaan ini ya kan. Ordinatnya 0 kan, berarti Y-nya bernilai 0. Maka 0 sama dengan 3x min 3 per x kuadrat. Oke, kita pecahkan permasalahan ini ya. Maka ini kita pindah ruas nih yang min 3 per x kuadrat kita pindah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri jadinya 3x kuadrat sama dengan 3x, betul kan ya. X kuadrat ini kita pindahkan jadinya 3 sama dengan 3x pangkat 3. Nah, maka x pangkat 3 sama dengan 3 bagi 3 kan ya, sama dengan 1. Nah, maka x-nya adalah 1. Oke ya. Nah, sangat mudah kan? Nah, maka kita udah langsung nemu nih titik A-nya. Berarti A-nya itu ada di 1,0. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau cari persamaan garis singgung ya. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, ini kan berarti berupa PGL ya. Itu kan dia persamaan umumnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita perlu tahu gradien sama satu buah titik yang diketahui absis sama ordinatnya ya. Di sini kita udah tahu nih absis ordinatnya ya kan, absisnya 1, ordinatnya 0. Tinggal kita cari apa? Tinggal kita cari gradiennya. Mencari gradien tinggal kita gunakan kurvanya ya, karena gradien itu adalah turunan, betul ya. Nah, maka kita cari aja gradien di titik A gitu ya. Berarti kita harus nanti cari Y aksen 1. Ini adalah gradien di X sama dengan 1 atau di titik A dalam kata lain begitu ya. Nah, maka kita cari langsung turunannya adalah apa gitu ya. Nah, tapi itu kan masih bentuknya pecahan ya. Barangkali bingung, kita ubah dulu dalam bentuk eksponen. Ini kita ubah dalam bentuk 3x pangkat min 2 ya kan. Nah, maka turunannya adalah 3x diturunin jadi 3, 3x min 2 diturunin min 2 nya ke depan jadinya plus 6x pangkat min 3 ya. Nah, maka turunannya adalah 3 tambah 6x pangkat 3 ya. 6 per x pangkat 3 sorry ya. Oke, nah karena kita mau cari gradien di 1, maka ini tinggal kita masukin 1 ya. Y aksen 1-nya itu adalah 3 tambah 6 per 1 pangkat 3. Ya, itu sama aja kayak 3 tambah 6 berapa? 9. Ya, sebenarnya ini apa? Sebenarnya ini adalah gradien kan ya tadi ya. Ini sama dengan gradiennya ya kan. Nah, kita masukkan ke persamaan ini ya. Y min, Y1-nya berapa? Y1-nya nih ya, 0. Ya, jadi Y min 0 sama dengan gradiennya 9. X min X1-nya absisnya berapa? 1 kan ya. Absisnya 1. Nah, maka ini bakal jadi Y sama dengan 9 kali X, 9X, 9 kali min 1, min 9. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 9X min 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui luas permukaan balok dengan alas persegi sama dengan 150 cm persegi. Volume maksimum balok tersebut adalah ya. Di sini kalau kita lihat itu adalah soal pengaplikasian turunan gitu ya. Nah, tapi di sini yang menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Ini apa yang perlu diturunin? Apa yang perlu dihitung di sini ya? Di sini kita cuma tahu kalau misalkan disuruh nyari volume maksimum. Kalau volume maksimum itu kan terjadi apabila turunan dari sebuah fungsi itu kan 0 ya kan. Karena kayak misalkan nih kita mau nyari nilai maksimum dari fungsi. Itu caranya pakai fungsinya diturunin dan dibuat sama dengan 0. Kalau ini, apanya yang dibuat sama dengan 0? Orang fungsi aja nggak ada gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena di sini kita bisa mengetahui suatu informasi
dari pemahaman geometri. Kenapa? Karena di sini kita mengetahui sesuatu, contohnya luas permukaan sama volume kan, gitu ya. Nah, ya. Jadi di sini kalau kita lihat gitu ya, volume. Ya, kita lihat dulu volume deh. Volume balok itu apa sih? Ya, kalau kita belajar kan dulu di SMP, volume itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi gitu kan ya. Jadi 3 jenis rusuk dalam balok itu dikaliin semua gitu kan ya. Nah, tapi di sini ada kata juga di sini ada sebuah hint gitu ya. Ini baloknya ini tuh memiliki alas persegi. Artinya apa? Artinya gitu ya. Panjang sama lebar ini PS sama L ini nilainya sama. Nah, ini nilainya sama. Jadi kita bisa ibaratnya ini jadi S kuadrat aja. 4 kali L nih P kali ini sama aja kayak S kuadrat kali T gitu. Karena dia alasnya tuh persegi. Kalau alasnya persegi artinya terdapat 8 rusuk yang sama gitu kan ya. Nah, maka dia alasnya jadi S kuadrat doang. Yang berbeda cuma tinggi, makanya dikali sama T gitu kan ya. Nah, tapi ini masih belum membantu. Kenapa? Karena di sini masih ada 2 parameter. Ada parameter rusuk alas sama parameter rusuk tinggi. Kita masih belum bisa mencari turunannya dan belum bisa jadiin dia sebagai fungsi. Nah, jangan khawatir. Kenapa? Karena di sini kita ada luas permukaan ya. Luas permukaan apa rumusnya? Nah, luas permukaan balok itu kan kalau kita bayangin kan dia berarti kan luas alas tambah luas tutup ditambah sama luas selimut gitu kan ya. Nah, karena tadi alasnya itu adalah persegi, maka luas alasnya kan S kuadrat. Ya kan? Karena balok itu prisma, maka luas alas sama luas tutup itu sama. Maka luas alas sama luas tutup jadinya 2 kali S kuadrat. Ini kan luas alas sama luas tutup ya. Nah, ditambah dengan luas selimutnya. Nah, karena alasnya itu adalah persegi, otomatis ya satu bidang selimut itu sama semua kan ya. Setiap bidang selimutnya kan sama semua. Berarti sama aja kayak kita mau menghitung 4 dikali rusuk alas kali rusuk tinggi gitu kan ya. Kenapa ya? Karena alas kali tinggi itu menjadi si selimutnya, selimut prismanya kan. Dan dia berjumlah 4. Dan dia semuanya sama besar karena alasnya persegi gitu kan ya. Kalau kita nalar secara spasial gitu ya, dengan geometrisnya kan kayak gitu ya kan. Nah, ini biar lebih apa ya? Nah, ini biar lebih gampang mungkin bisa kita bikin jadi bentuk kayak gini ya kan. Ini kita bisa faktorin nih duanya. Nah, ini duanya bisa kita faktorkan. Nah, kayak gini kita faktorkan ya kan. Ini kita tidak mengubah bentuk ya, karena kan 2S kali S, 2S kuadrat, 2S kali 2T, 4ST ya kan. Kita tidak mengubah bentuk. Nah, terus apa yang ajaib dari bentuk ini gitu kan ya. Nah, kalau kita sadar gitu ya. Ini tuh luas permukaannya kan diketahui 150. Maka kita bisa tulisin apa? 2S kali S tambah 2T itu sama dengan 150. Gitu kan ya gampangnya. Nah, terus dari bentuk ini kita tahu apa? Nah, ini bisa kita otak-atik nih. Ya, 2S-nya kita pindah ruas. Jadinya S tambah 2T sama dengan 150 per 2S. Ya kan? 150 sama 2 ini bisa jadi 75 ya kan? Nah, maka ini bisa jadi S tambah 2T sama dengan 75 per S ya kan? Nah, sekarang pindah lagi, S-nya pindah ruas ya kan? Ini maka jadinya 2T sama dengan 75 per S dikurang S ya kan? Nah, ini biar apa? Biar penyebutnya sama gitu ya. Kita samakan dulu penyebutnya jadinya 75 per S dikurangin S kuadrat per S ya kan. Maka ini sama aja seperti aku nulisnya 2T sama dengan 75 min S kuadrat per S gitu kan ya. Nah, maka apabila duanya pindah ruas ke sini gitu ya, duanya pindah ruas, maka dia bakal jadi apa? T sama dengan 75 dikurang S kuadrat per 2T. Kok 2T? 2S dong. Nah ya, 2S. Nah, dapat deh ya. Dapat apa? Nih, dapat hubungan antara S sama T. Lah, terus hubungannya apa? Apa untungnya buat kita kalau dapat hubungan S sama T? Nah, untungnya buat kita apa? Kita awalnya tahu kalau misalkan volume itu dia memerlukan 2 parameter. Kita butuh parameter rusuk sama kita butuh parameter tinggi. Rusuk alas sama rusuk tinggi gitu kan ya. Nah,
Tapi dengan mengetahui hubungan antara rusuk alas sama rusuk tinggi, kita bisa menjadikan si volume ini tuh menjadi memerlukan satu parameter doang. Jadi kita bisa mencari volume dengan satu parameter. Artinya dalam kata lain, volumenya bisa kita jadikan sebuah fungsi. Jadinya kita buat fungsi volume dan dia terhadap rusuk alas, ya kan? Itu sama dengan S kuadrat dikali dengan rusuk tinggi. Nah, rusuk tingginya tahu kita, karena dia memiliki hubungan sama rusuk alas. Apa hubungannya ini, ya kan? Nah, maka T-nya kita ganti sama itu. 75 dikurang S kuadrat per 2S. Ya kan? Nah, ini S kuadrat sama S bisa dicoret nih. Nah, ya kan? Maka ini fungsi volume itu sama aja kayak S dikali 75 min S kuadrat per 2. Nah, ini biar lebih rapi, biar lebih enak lagi ya. Ini S-nya kita kaliin aja nih ke pembilang, ya kan? Nah, jangan lupa ya, dikaliinnya ke tiap suku ya. Jangan sampai dikaliin ke 75 doang, salah itu. Ya. Makanya jadinya 75S dikurangin S pangkat 3 sama dengan per 2. Nah, ini adalah fungsi dari VS ya. Nah, VS-nya udah dapat nih. Nah, terus sekarang apa? Yang ditanya apa? Volume maksimum kan? Nah, kalau volume maksimum artinya V aksennya itu harus sama dengan 0. Betul kan ya? Nah, maka kita di sini cari V aksennya sama dengan 0. Kita buat V aksennya sama dengan 0. Nah, maka kita turunin dulu nih, ya. Kita bikin dulu turunannya. Nah, VS itu kan kalau kita lihat dari bentuk ini, itu bisa kita sederhanain ya. Jadinya 75 per 2S dikurangin setengah S pangkat 3. Ya, kita buat bentuk kayak gini ya. Jadinya ada koefisien, ada variabel, ada derajat pangkatnya biar kelihatan gitu ya. Nah, di sini maka kalau kita ambil turunannya ya, kita cari turunannya itu menjadi 75 per 2 dikurangin 3 per 2 S pangkat 2. Betul kan? Nah, ini udah dapat nih turunannya. Sekarang apa? Turunannya kita jadiin 0 kan, sama dengan 0. Nah, ini kita buat sama dengan 0. Oke. Maka 75 per 2 dikurang 3 per 2S kuadrat sama dengan 0, ya kan? Nah, ini biar gampang kita kali sama 2, ya kan? Kalau kali sama 2 penyebutnya jadi hilang semua, jadinya 75 dikurang 3S kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya bakal membentuk kuadrat sempurna. Kenapa? Lihat ya. 3-nya kita pindah ruas nih. Ini jadinya 75 sama dengan 3S kuadrat. Nah, 3-nya pindah. Jadinya 75 bagi 3 sama dengan S kuadrat. 75 bagi 3 berapa, hayo? 75 bagi 3, 25 kan? Nah, maka S kuadrat sama dengan 25. Nah, kuadrat sempurna kan? S sama dengan plus minus akar 25. S sama dengan plus minus 5. Ya. Nah, tapi kan ini kan S ini apa? S ini kan rusuk kan? Nah, kalau rusuk di geometris itu nggak boleh ada minus ya. Artinya dia nilai S-nya itu adalah 5 ya. Jadi si rusuk alasnya adalah 5. Nah, yang ditanya apa tadi? Jangan lupa volume maksimum. Kalau volume maksimum kita udah tahu nilai S-nya, S itu adalah 5, tinggal kita masukkan aja ke fungsi volume yang tadi udah kita dapetin. Masukin aja ke sini ya kan? Oke ya, maka kita harus nyari V5 ya kan? Berarti V5 sama dengan 75 dikali 5 dikurangin 5 pangkat 3 per 2. Oke, berapa nih? Ya, 75 dikali 5, ya kan? 75 dikali 5 itu berarti 75 kali 2 kan 150. 150 tambah 150 tambah 75, 375 ya. Berarti 375 dikurang 5 pangkat 3 itu 125 dibagi 2, ya kan? Nah, 375 dikurangin 125 itu adalah 250, kan? Berarti 250 dibagi 2. 250 bagi 2 berapa? Adalah 125. Maka jawabannya adalah 125 cm kubik. Ya. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Ya, oke, tes lah. Tadi soalnya mikirnya lumayan ya. Sekarang kita masuk ke soal yang santai nih. Oke, kenapa santai? Ini soalnya sederhana ya. Oke, ya, diketahui fungsi fx yang ditentukan oleh fx sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat tambah 24x minus 9. Maka nilai stasioner fungsi fx adalah, oke, nilai stasioner. Stasioner itu apa sih? Stasioner itu adalah sebuah titik ketika suatu kurva itu
berhenti naik atau berhenti turun gitu ya. Ini sebenarnya sama aja ya, kayak nilai optimum, nilai titik puncak, atau titik belok, titik balik, itu sama aja ya. Sama aja, jadi konsepnya tuh sama ya. Jadi turunan fungsinya kita buat jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah ya udah, dengan begitu kita langsung aja ya, kita langsung aja tentuin turunan fungsinya ya. F aksen x langsung aja 3 kali 4 12x kuadrat, 2 kali 18 36x, ini jadinya langsung 24, 9-nya habis kalau diturunin. Oke ya, ini kita bikin aja langsung sama dengan 0 ya. Jadi 12x kuadrat dikurang 36x ditambah 24 kita buat sama dengan 0 gitu kan ya. Nah ini bagus nih, kebetulan angkanya nih, ini bisa kita bagi sama 12 semua ya kan. Nah ini bakal jadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 ya kan. Wow, ini sangat bagus, bisa langsung kita bikin langsung x min 2 sama x min 1 sama dengan 0 kan, maka x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah nilai stasioner itu adalah nilai x-nya sebenarnya ya kan. Nah kalau nilai maksimum minimum itu nilai y-nya ya kan. Kalau titik itu x, y. Kalau nilai stasioner itu nilai x-nya doang, nilai absisnya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah x-nya sama dengan 1 dan 2 ya. Jadi titiknya ada di 1 dan 2 gitu ya. Nah cuman kalau kita lihat di LMS kemarin jawabannya min 1 dan 1 ya. Nah itu mungkin keliru atau gimana, atau salah soal atau gimana. Jawaban yang tepat harusnya adalah 2 dan juga 1 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya nomor 13. Nah, tadi baru aja kita ngerjain soal yang santai dikit ya, yang sederhana ini. Kita udah masuk ke soal yang lumayan mikir lagi nih ya. Oke, nggak apa-apa. Titik A dan B masing-masing mempunyai absis 2P dan min 3P terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 1. Jika garis G tegak lurus pada garis AB dan menyinggung parabola tersebut, maka garis G memotong sumbu Y di titik berordinat. Wah, ini bahasanya wow ya. Jadi gini ya, dalam memahami soal seperti ini, kita harus bisa mengartikan dulu soal ya. Nah, jadi di sini dia bilang titik A dan B itu memiliki ordinat dengan absis 2P sama min 3Q. Min 3Q, min 3P. Artinya apa? Artinya A itu dia punya absis 2P, artinya nilai X itu 2P. Dan nilai Y-nya belum tahu ya. Kita tulis aja YA terlebih dahulu gitu ya. Karena kan kita belum tahu nilai Y-nya kan. Nilai ordinatnya kan belum tahu. Dan kalau titik B, dia absisnya min 3P. Gitu kan ya. Ordinatnya kita tulis YB aja gitu ya. Nah, dan dia itu terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah, artinya apa? Artinya, ya, ini nilai ordinatnya bisa kita cari dengan cara apa? Dengan cara kita masukin aja nilai absisnya ke persamaan parabolanya, ya kan? Nah, maka kita masukin nih persamaan parabolanya kan. Ini kan fungsi parabolanya adalah X kuadrat min 1 kan. Nah, berarti kalau kita mau nyari nilai ordinat dari A, kita masukin aja absisnya 2P kan. Nah, berarti ini jadinya 2P kuadrat dikurang 1. Sama dengan berapa? 4P kuadrat min 1. Nah, ini maka ordinatnya A tuh ini, 4P kuadrat min 1. Kalau ordinatnya B gimana? Min 3P aja kita masukin sini ya. Ini jadinya min 3P kuadrat min 1 sama dengan 9P kuadrat min 1. Ya. Nah, maka didapatkan nih ya. Didapatkan nilai ordinatnya nih, 2 ini ya kan. Maka kita dapat titik yang baru ya. Itu A 2P, 4P kuadrat min 1, dan titik B itu ada pada berapa? Min 3P, 9P kuadrat min 1. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut. Jika garis G tegak lurus AB. Nah, ini maksudnya apa nih? G tegak lurus AB nih. Apa nih? Ya kan? Nah, ya. G tegak lurus AB itu artinya apa? AB itu maksudnya garis AB ya. Jadi ini kan kita punya titik A sama titik B kan. Jadi anggap titik A itu di sini gitu ya. Titik B itu ada di sini. Nah, dia tuh dibikin garis gitu loh. Nah, ini jadi dihubungkan dengan menggunakan garis gitu ya. Jadi dia membentuk sebuah garis lurus gitu ya. Nah, dan si garis G itu dia di sini berarti ini garis G. Kenapa? Karena dia tegak lurus sama garis AB. Nah, konsepnya tuh gimana sih kalau misalkan garis tegak lurus? Kita tuh harus tahu nih, kalau konsepnya garis itu dua garis itu saling tegak lurus, artinya gradiennya kalau dikaliin tuh min 1 ya. Jadi gimana? Jadi kalau misalkan G itu tegak lurus sama garis AB ya.
Nah, maka gradien dari G itu kalau dikaliin sama gradien dari garis AB itu adalah min 1. Gitu kan ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengetahui sesuatu karena kita udah tahu titik A sama titik B, ya kan? Ini titik A sama titik B kan kita tahu nih. Nah, berarti kita bisa tahu gradien dari garis AB. Caranya gimana? Gradien dari garis AB itu adalah ya delta Y per delta X. Nah, ingat ini, ya kan? Jadi ini sama aja kayak ya ordinat B dikurang ordinat A atau sebaliknya ya. Ini biar enak kita ordinat B dikurang ordinat A dibagi dengan absis B dikurang absis A. Nah, ini ya. Ini kita bisa dapat gradiennya gitu ya. Nama kita bisa langsung dapat ya. Nih, kita langsung aja dihitung deh. Gradien dari garis AB itu adalah, nah ayo, ordinatnya mana? 9P kuadrat min 1 dikurang 4P kuadrat min 1 ya. Per absisnya mana? Min 3P min 2P. Ya kan? Nah, ini berapa nih? Itu nih. 9P kuadrat min 4P kuadrat 5P kuadrat. Min 1 plus 1 habis ya kan? Per 3P min 2P min 5P. Oke. Ya, ini berarti coret ya kan? Berarti ini jadinya berapa? Jadinya adalah min P. Wow, ya. Ternyata gradien dari garis AB itu adalah min P. Gampangnya kayak gitu kan. Nah, kita balik lagi nih ke yang tadi nih, konsep yang ini ya. Nih. Berarti kalau misalkan gradien AB itu adalah min P, berarti gradien dari G dikali dengan min P itu adalah min 1 kan. Nah, maka kita bisa tahu bahwa gradien dari garis G itu adalah, ini pindah aja di sini kan. Ini berarti sama aja kayak 1 per P. Min 1 per min P sih, cuma kan bisa saling coret kan, negatif sama negatif kan. Ini kan harusnya min 1 per min P. Ya kan, negatif bagi negatif positif, jadinya 1 per P aja langsung ya. Maka kita bisa tahu kalau gradien dari garis G itu adalah 1 per P. Ya. Oke, kita udah tahu nih, gradien dari G itu adalah 1 per P. Nah, yang ditanya apa? Nah, G ini memotong sumbu Y di titik berordinat berapa? Gitu kan ya. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah kita tuh harus tahu dia memotong di mana. Gitu kan ya. Dia memotong di mana. Nah, nih, kita balik lagi ke konsep yang tadi, memotong sumbu. Memotong sumbu itu artinya apa? Ya, jadi kalau misalkan ada sumbu Y itu dipotong, kan sumbunya kan gini kan. Ini dipotong nih. Set. Apa yang 0? Yang 0 tentu saja nilai absisnya, betul kan ya? Yang 0 tentu saja nilai absisnya, betul kan ya? Nah, maka dia tuh akan memotong di 0, sekian gitu ya. Dia tuh akan memotong di nih ya. Nih, dia akan memotong di, misalkan dia memotongnya di P gitu ya. Dia akan memotong di 0, Y gitu ya. Y-nya nggak tahu berapa ordinatnya. Tapi yang pasti kita bisa memastikan bahwa absisnya bernilai 0 seperti itu ya kan. Bagaimana cara mencari dia si garis G ini memotong di mana gitu ya. Nah, kita tuh hanya tahu kalau misalkan gitu ya, gradiennya itu kan 1 per P gitu ya. Gradiennya 1 per P. Biar gampang, kita manfaatkan aja konsep turunan di parabola ini. Gitu kan ya. Maksudnya kayak gimana tuh? Nah, kita turunin dulu deh parabolanya ya. Kita bikin Y aksen sama dengan X kuadrat min, Y aksen sama dengan X kuadrat min 1. Ya kan? Y-nya kan sama dengan X kuadrat min 1 kan. Nah, maka kita bisa dapat turunan ya kan. Y aksennya sama dengan 2X. Betul nggak ya? Betul kan? Nah, Y aksen itu apa sih? Turunan dari suatu fungsi itu sebenarnya adalah gradien gitu ya. Nah, kan kita mau gradien dari G itu kan 1 per P kan. Ini kan gradien dari G kan 1 per P kan. Nah, kita bikin aja gradien kurvanya juga sama 1 per P gitu kan ya. Nah, maka si Y aksennya kita bikin 1 per P. Ya, kita bikin Y aksennya sama dengan 1 per P ya. Maka 2X sama dengan 1 per P. Gitu kan ya. Nah, maka di sini ya, kita mau dia lewat absisnya itu ada di berapa? Ada di X sama dengan berapa nih? Kalau 2X sama dengan 1 per P berarti X sama dengan 1 per 2P. Ya kan? Nah, udah dapat nih. X sama dengan 1 per 2P gitu kan ya. X 1 per 2P.
pertanyaannya Y-nya berapa? Masukin ke persamaan awal ya kan. Masukin berarti kita mau Y 1/2P ya kan. Itu sama dengan berarti 1/2P kuadrat sama dikurang 1 ya kan. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/4P kuadrat min 1. Nah, ini Y-nya, itu X-nya ya kan. Nah, sekarang baru kita lihat ya. Dia di titik berordinat berapa? Caranya gimana? Balik ya, kita comeback to PGL ya guys ya. Nah, oke ya. Tadi M-nya tahu berapa M-nya? M-nya kan 1/P kan. Ini M-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Ya, M-nya tahu, X-nya tahu, Y-nya tahu. Kita balik ke ini, ke Y1 sama dengan M, X1. Nah, ini kita balik ke sini nih, ya. Y sama dengan Y1-nya apa? Y1-nya adalah ini ya. Ini Y1. Ini Y1. Y1-nya kita masukin 1/4P kuadrat min 1 sama dengan 1/P X min 1/2P. Kayak gitu ya nggak sih? Oke, sekarang kita sederhanain ya kan. Y dikurang 1/4P kuadrat ditambah 1 sama dengan, ini berarti berapa? X per P ya kan, dikurangin 1/2P kuadrat. Yes, beres ya kan. Oke, ini kita pindah dulu ruas-ruasnya. Ini jadinya Y. Ups, kita geser aja nggak sih ke sini. Nah, kita geser aja nggak sih ke sini. Ya oke ya. Nah, ini Y ya kan. Ini satunya pindah semua ya, pindah ke kanan semua. Ini jadinya X per P min 1/2P kuadrat. Ini jadinya plus 1/4P kuadrat ya kan, min 1. Oke, yes ya. Nah, ini kita sederhanain lagi ya kan. Y sama dengan X per P min, ini berarti kita samain dulu penyebutnya ya kan, 2/4P kuadrat tambah 1/4P kuadrat. Nah, ini udah sama nih penyebutnya nih, dikurang 4P kuadrat per 4P kuadrat. Nah, ini nggak usah sih, sama dengan 1 aja sih ya kan. Ngapain ribet-ribet, udah ini sama dengan ini 1 aja ya. Kita gabung ini yang ada P-nya aja ya. Nah, ini jadinya Y sama dengan X per P min 2 tambah 1 berapa? Hayo, min 1 ya, min 1/4P kuadrat ya kan, dikurang 1. Nah, udah nih, ini kan bentuk sederhananya ya dari Y ya. Nah, ini tuh adalah garis G nih. Ini adalah garis G. Ini adalah persamaan dari garis G ya. Persamaan dari garis G itu ini. Y sama dengan X per P dikurang 1/4P kuadrat min 1. Yang ditanya apa? Ingat nggak? Nah, garis G itu memotong sumbunya di ordinat berapa? Kalau yang tadi kan kita kan tahu kalau memotong sumbu X itu absisnya selalu 0. Nah, artinya X kita isi 0, nanti Y-nya berapa gitu kan. Nah, X ini kita isi sama 0 nih. X ini kita isi sama 0 ya kan. Ini kita bikin dia sama dengan 0. Nah, ini kita bikin sama dengan 0. Nah, maka dia bakal jadi gimana? Y sama dengan 0 per P dikurang 1/4P kuadrat min 1. 0 per P kan 0. Ya udah, kita langsung aja bikin Y sama dengan min 1/4P kuadrat min 1. Nah, ini jawabannya. Set. Jadi ordinatnya adalah min 1/4P kuadrat min 1. Dan ini adalah jawabannya. Oke, sudah mau selesai. Kita masuk ke 2 soal terakhir, soal ke-14 ya. Di sini kalau kita lihat, diketahui fx sama dengan px kuadrat plus qx plus 4. Wah, ini fungsi kuadrat tapi koefisiennya nggak tahu nih ya. Jika gradien garis singgung kurva di x sama dengan 2 adalah min 1 dan x sama dengan 1 adalah 3, nilai p plus q adalah. Nah, ini sebenarnya maksudnya soal yang simpel. Kenapa? Gradien garis singgung kurva ya. Nah, ini konsepnya yang tadi ya. Turunan itu apa sih? Turunan itu sebenarnya gradien ya. Berarti kalau gradien garis singgung kurva x sama dengan 2 adalah min 1, itu artinya apa? Turunan di x sama dengan 2 itu nilainya min 1 ya kan. Dan di sini dia diketahui juga turunan di ketiga itu adalah 3. Nah, ini dapat 2 persamaan sebenarnya gitu kan ya. Nah, beruntungnya apa? Ini nanti akan membentuk SPLDV, persamaan linear 2 variabel dia. Kenapa? Ya, kita coba hitung aja dulu ya. Kita cari turunan dari F ya kan. Ini turun jadinya 2px ditambah q
Nah, ya kan? Turunannya dapat. Berarti apa? Berarti kita bisa jabarin kan ini. Ya. Berarti ini F aksen 2 itu sama aja kayak 2 kali P kali 2 tambah Q gitu ya, sama dengan min 1 kan. Berarti kalau F aksen 3 bakal jadi apa? 2 kali P kali 3 tambah Q sama dengan 3. Kok 3 ya kan? Ini 1, ini salah. Sebentar ya, sorry. Salah nulis doang kok ya. Ini harus 1 nih. Nah, ini harusnya 1 ya. Nah, tenang ya, cuma salah nulis. Nah, kayak gitu ya. Ini sama dengan 1. Ini juga salah dong, Mas. Nah, ini juga salah ya. Nah, ini harus 1 ya. Oke. Nah, ini kita dapat 2 persamaan ya kan? Sama persis ya kan? Ini kita perbagus dulu dia nulisnya. 2P kali 2 itu kan 4P tambah Q sama dengan min 1. Dan yang bawah ini adalah 2P tambah Q sama dengan 3 ya kan? Nah, ini kita bener kan? Sesuai tebakan kita dapat SPLDV. Langsung aja kita kerjain SPLDV-nya ya kan? Ini kita eliminasi ya kan? Dapat langsung 2P sama dengan min 4. Maka P-nya dapat sama dengan min 2 ya. Kita substitusi P-nya ke sini, maka ini jadinya 4 dikali min 2 plus Q sama dengan min 1. Ini jadinya min 8 tambah Q sama dengan min 1. Q sama dengan berapa? 7 ya kan? Langsung aja 7. Oke, dapat langsung. Nah, pertanyaannya apa? Nilai P plus Q kan? Wah, udah ini mah gampang ya kan? P plus Q berarti sama dengan min 2 tambah 7. Berapa min 2 tambah 7? 5. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 15. Oke, baik, ini adalah soal pengaplikasian lagi ya, ini sebenarnya ya. Oke, tapi ini lebih diaplikasikan ke dalam bidang fisika ya. Kita bagi ke kecepatan ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Kecepatan sebuah motor pada detik ketiga adalah 30 meter per sekon. Jika percepatan motor tersebut adalah, ini berarti dalam fungsi ya. Percepatannya dalam fungsi AT sama dengan 12T tambah 6T kuadrat. Kecepatan motor pada detik keempat adalah, nah, di sini balik lagi nih, kita harus tahu hubungan dari A sama T sama V, ya kan? Percepatan sama waktu. Hubungannya apa? Nah, kalau kita ingat-ingat lagi materi di fisika, ya, percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Lah, tapi kan di sini nanyanya kecepatan. Yang diketahui percepatan. Berarti kan kita nggak bisa nurunin percepatan dong buat dia bisa jadi kecepatan. Betul sekali. Oleh sebab itu kita harus paham sebuah konsep. Konsepnya apa tuh? Nah, konsepnya kayak gini ya. Jadi, ya, kita bisa menggunakan kebalikannya ya. Kalau kita tahu ada yang namanya turunan, maka kebalikannya adalah anti turunan. Apa itu anti turunan? Itu sebenarnya sama aja kayak integral. Ya. Integral, betul banget, integral. Nah, maka kalau kita mau nyari V, kita lihat ya, ini kita pindah dulu dt-nya, jadinya A dt sama dengan dv. Betul kan ya? Ini masih setara. Kemudian kita integral kedua ruas ya, maka ini A dt, ini dv, ya kan? Kita kasih tanda integral kayak gini ya. Nah, integral ADT itu adalah apa? Integral ADT adalah integral dv. Integral dv adalah apa? Integral dv adalah V. Kan? Maka ini adalah V. Gitu. Nah, maka hubungan antara percepatan sama kecepatan adalah apa? Ya ini. Ya, integral dari percepatan itu adalah kecepatan. Nah, kita harus paham konsep itu, ya. Nah, maka di sini kita mau nyari tahu kecepatan motor pada detik keempat kan, ya. Oke, mari kita lihat ya. Kita tahu fungsi percepatannya itu adalah AT. Itu sama dengan 12T tambah 6T kuadrat. Begitu kan ya? Nah, sekarang kita mau tahu gitu ya. Ini kan adalah, nih, AT ini adalah apa tadi? Ini adalah dv per dt kan? Ini adalah turunan jarak terhadap jarak terhadap waktu, turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini ya. Ya, jadi ini bisa kita tulis kayak gini nih. 12T tambah 6T kuadrat sama dengan dvt per dt. Gitu ya. Ini dt-nya kita pindah ruas. Jadinya apa? Jadinya 12T
tambah 6T kuadrat dt, ya ini dt, itu sama dengan dvt. Nah, gitu ya. Terus apa sekarang? Terus sekarang kita langsung integral ya. Integral ya. Nah, integral dvt itu langsung aja vt. Sebenarnya ada plus c, cuman kan ini fungsi ya. Jadi ini plus c-nya itu nanti dipindahin jadi satu ruas. Gak apa-apa, kita tulis plus c dulu ya. Vt plus c gitu ya. Ini plus c itu sama dengan, nah ini integral 12t tambah 6t kuadrat dt. Nah, kalau integral kita harus ingat ya, ini kalau integralnya penjumlahan itu bisa dipecah ya, jadinya 12t dt tambah integral 6t kuadrat dt. Nah, ini biar kita tahu gitu ya, cara ngitung integral itu gimana sih. Nih, formulanya gini, kalau ada integral ax pangkat n dx, ya ini kan dx ya, kalau ini kan dt ya, sama aja itu variabel doang ya, gak usah bingung ya. Nah, itu nanti integralnya itu adalah 1/n plus 1 ax pangkat n plus 1. Nah, ini ya, plus c. Ini adalah bagaimana caranya menghitung integral gitu ya. Oke, nah ini kan pangkatnya 1, ini 2 gitu ya. Nah, ini maka bakal jadi gimana? Vt plus c. Nah, ini dapat Vt dari mana gitu ya. Nah, ini juga nanti ya, kalau misalkan ada integral dx itu sama dengan x plus c ya. Nah, ini makanya ini kan integral dvt, berarti kan nanti jadinya Vt gitu ya. Vt plus c gitu ya. Oke, langsung Vt plus c sama dengan 12t. Oke, ini kan t-nya 1 kan. Berarti kan di sini 1 per 1 tambah 1, 2 kan, dikali 12 t pangkat 1 tambah 1, 2 ya kan, tambah. Nah, ini berarti 2 tambah 1, 3 kan, jadi 1/3 dikali 6 t pangkat 2 tambah 1, 3. Jangan lupa plus c. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut, kita lanjut ngerjainnya ya. Berarti di sini kita langsung ngerjain aja gitu ya. Vt plus c gitu ya, sama dengan, nah ini hitung ya, jangan lupa nih, 12 sama 2 bisa dicoret jadi 6, 3 sama 6 bisa dicoret jadi 2 ya kan. Nah, ini maka bisa kita tulis jadi 6t kuadrat tambah 2t kuadrat 2t pangkat 3 plus c. Nah, c ini tuh apa sih? C ini tuh sebenarnya konstanta teman-teman ya. Jadi ini tuh konstanta pertama, ini tuh konstanta kedua. Nah, ini tuh anggap aja ya, ini konstanta yang pertama tuh aku pindah ruas ke sini. Konstanta dikurang konstanta jadinya konstanta kan, jadi sebenarnya sama aja c ya. Jadi kita bisa tulis langsung Vt itu sama dengan 6t kuadrat tambah 2t pangkat 3 tambah c. Ya udah, tambah c doang, karena konstanta 2 dikurang konstanta 1 ya masih konstanta, dia masih konstanta gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita tahu dia kecepatannya berapa kalau c-nya belum diketahui, kalau konstantanya belum diketahui itu kan ya. Cara nyari konstantanya itu gampang. Kita lihat ini, kecepatan pada detik ketiga itu adalah 30. Artinya apa? Artinya V3 itu adalah 30. Nah, V3 itu apa? V3 itu sama dengan 6 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 pangkat 3 tambah C, ya kan? Nah, maka ini 30 itu sama dengan 6 dikali 9 ditambah 2 dikali 27 tambah C. Nah, sekarang kita mulai menghitungnya ya kan. 9 dikali 6 itu berapa? 9 kali 6 adalah 54 kan ya? Bener kan ya? Oke ya, 30 sama dengan 54. Dan 27 dikali 2 adalah 54 juga. Tambah C ya. 54 tambah 54 berapa sih? 54 tambah 54 itu 108 kan? 30 sama dengan 108 tambah C. Nah, maka C-nya berapa? C-nya ya tinggal 30 dikurang 108 teman-teman ya. Dikurang 108 jadinya min 78 ya. Jadi C-nya itu sama dengan min 78. Nah, C-nya dapat. Artinya kita bisa langsung dapat formula dari VT ya. Tinggal masukin min 78 ke sini, maka kita dapat ya, kita bisa tahu sesuatu, yaitu adalah VT itu adalah 6t kuadrat tambah 3t 3
2T pangkat 3 dikurang 78. Oke, beres. Lah, belum dong. Karena ada yang ditanya apa? Kecepatan motor di detik keempat. Berarti yang ditanya adalah V4. Ya, oke, kita cari V4 di sini. V4. 6 dikali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 pangkat 3 dikurang 78. Nah, ini agak ngitung ya. 6 dikali 16 tambah 2 dikali 64 dikurang 78. Nah, 6 kali 16 berapa? Ayo, di 96 kan? 96. Ini 96. 64 kali 2 128 dikurangnya 78. Oke ya. 96 tambah 128 itu adalah 224. Ini jadinya 224 dikurang 78. Hasilnya adalah berapa? 146. Ya, 146. Jadi jawabannya adalah 146. Beres. Oke, dengan demikian kita berhasil menyelesaikan 15 soal simulasi PSAS ya dalam bidang matematika dan materi diferensial ya. Ini sebenarnya ada sedikit integral di sini, cuman nggak apa-apa ya, karena di sini integralnya masih integral dasar yang merupakan inverse dari diferensial itu sendiri ya. Ya, oke. Baik, sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah.